setiap perkara-perkara angka-angka yang bersifat 1, 3, 5, 7 itu akan seperti tadi, akan mengalami sebuah problem. Mau mundur bertahan sakit atau pergi bertahan sulit. Yang saya katakan tadi, ada sosok perempuan, rambutnya panjang, tingginya sama hampir persis dengan Tasya, dan perempuan ini juga sudah lama. Prahara rumah tangga yang melibatkan pasangan selebriti Tasya Farasya dan Ahmad Assidov belakangan ini menjadi sorotan publik. Kabar mengejutkan datang setelah Tasya Farasya resmi melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya. Padahal, sejak menikah pada 18 Februari 2018, rumah tangga keduanya terbilang jauh dari gosip miring. Namun kini, kenyataan pahit itu harus dihadapi ketika pasangan yang telah bersama selama 7 tahun tersebut tiba-tiba memutuskan untuk berpisah. Meski alasan pasti, di balik perceraian itu belum terungkap, publik bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga pasangan ini. Tak hanya warganet, seorang ahli spiritual bernama Ki Demang pun ikut menyoroti peristiwa ini. Ia mencoba menerawang permasalahan Tasya dan Ahmad dengan pendekatan falakiyah atau perhitungan spiritual. Menurut Ki Demang, angka ganjil kerap dikaitkan dengan ujian hati serta persoalan emosional. Ia menilai angka 7 yang menjadi hitungan usia pernikahan Tasya dan Ahmad bisa saja menyimpan makna tersendiri. Lantas apa arti angka 7 di balik keputusan Tasya? Kalau 2 tahun yang lalu mungkin usia pernikahan mereka di 5 tahun yang lalu ya, karena di setiap perkara-perkara angka-angka yang bersifat 1, 3, 5, 7 itu akan seperti tadi, akan mengalami sebuah problem. Tetapi hubungan rumah tangga mereka ini Ahmad dengan Asegaf selalu berpicu dalam urusan perkara hati seperti itu aja. Tasya ini mempunyai gen yang mengarah kepada keras, orang yang foin, dan yang mana dia ini mendapatkan perihal perilakuannya seperti saya ini nggak bisa beginiin terus, saya ini nggak bisa, ini seperti adanya ada perkara hati juga dalam rumah tangga ini, begitu. Karena tipikal karakter yang bersifat Tasya atau dalam hitungan falakiyah Ki Demang masuk ke 29, artinya seseorang ini akan mengalami sebuah problem, tetapi problem ini tidak akan pernah jauh dari perkara hati seperti itu. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ini adalah angka ganjil. Jangankan di dalam rumah tangga ataupun dalam perihal masalah percintaan. Bahkan ini berkaitan dengan bisnis juga. Artinya ketika seseorang mengalami di angka ganjil atau tahun ganjil, biasanya orang tersebut akan diarahkan ke arah perkara yang luar biasa. Agar apa? Agar dirinya ini ingat dengan Tuhannya. Problem yang dialami itu akan semakin dramatis, akan semakin banyak ketika di usia pernikahan ganjil. Kenapa Tasya ini di usia 7 tahun, lalu diacarkan 7 hari ya katanya ya pernikahannya. Menurut hitungan falakiyah, 7 itu adalah angka yang sangat berkeramat. Orang Sunda menyebutnya 7 itu adalah tujuan. Tujuan ini adalah sifatnya poin, ke arah mana tujuannya. Tetapi perkara poin ini mengarah sifat keterpurukan. Mau diambil berdiam diri sakit atau mau keluar dari zona yang sakit tersebut. Nah 7 ini, tetapi wong Jawa menyebutnya 7 itu adalah pitu. Artinya pitulungan. Nah, Tasya dia menginginkan seseorang yang mensupport, membantu di angka 7 ini. Ini kemurkaan, kemarahannya, sesuatu yang dipendam selama ini mungkin saatnya untuk bertindak seperti itu. Itu yang saya lihat. Angka 7 ini adalah angka ganjil yang harus per poin. Poinnya kemana arahnya?
mau mundur bertahan sakit atau pergi bertahan sulit, seperti itu. Di sisi lain, sempat berhembus kabar bahwa perceraian Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf dipicu oleh kehadiran orang ketiga. Isu tersebut kian mencuri perhatian publik, apalagi kabar itu sejalan dengan apa yang diterawang oleh Ki Demang. Sang ahli spiritual menyebut dirinya melihat sosok perempuan berambut panjang yang diduga menjadi pemicu keretakan rumah tangga Tasya dan Ahmad. Menurut Ki Demang, bayangan sosok perempuan itu muncul berulang kali dalam penerawangan spiritualnya, seolah memberikan tanda bahwa ada energi yang mencoba masuk dan mengganggu keharmonisan pasangan tersebut. Kalau dalam penglihatan Ki Demang, tadi yang saya katakan tadi, ada sosok perempuan, rambutnya panjang, tingginya sama hampir persis dengan Tasya, dan perempuan ini juga sudah lama di tahun 2 tahun yang lalu, pada akhirnya dampaknya sekarang, pada akhirnya mungkin sudah muak, dan karakter sosok laki-lakinya ini ya kesana kesini, tidak bisa melihat seseorang yang pure cantik begitu, bodinya, nah seperti itu. Ini yang saya lihat seperti itu, Pak. Pekerjaan, ini seperti pekerjaan di satu ruangan, saling tatap, tukeran nomor ya komunikasi. Dan ini bukan sekali dua kali kayaknya, sering terjadi. Marah, emosi, sampai membanting sesuatu. Ini seperti benda dibanting, marah, emosional, dan laki-laki itu sudah diem, akhirnya memilih ya udah gitu, seperti itu. Saya melihat seperti itu. Ya haram lah bang, nggak boleh berselingkuh bang, nggak boleh berkhianat. Ya. Perintah Islam itu memerintah pernikahan itu bukan sampai mati, tapi sampai jannah, sampai surga. Karena hakikat cinta, hakikat pernikahan itu di surga bang. Jadi kalau udah bersumpah di hadapan Allah, ya, untuk bertanggung jawab, ya, mengambil anak orang, ya, untuk dijadikan istri, maka tanggung jawab ayahnya berganti kepada suaminya, menafkahi lahir dan batin, bukan hanya makan minum tapi juga agamanya, gitu ya, kebutuhan rohaniahnya. Ya, kalau selingkuh ini notabene bermaksiat ya nggak boleh bang. Tapi kalau selingkuh tuh orang bilang dia nikah lagi, diam-diam, itu bukan berselingkuh bang. Meskipun diam-diam itu dalam Islam itu masih diperbolehkan sir kan, untuk kemaslahatan umpama ya, mungkin bisa terjadi fitnah di pejabat. Di tengah perhatian publik yang mengarah pada permasalahan tersebut, Ibu Tasya, Alawiyah Alataf, turut angkat suara secara tidak langsung melalui unggahan di Instagram Story. Alawiyah Alataf, yang akrab disapa Ala Alataf, membagikan sebuah kutipan yang menyinggung soal karma, kemarahan, dan rasa sakit. Kutipan tersebut berisi pesan agar orang tidak segera menghakimi kemarahan seseorang tanpa memahami rasa sakit yang mungkin dialami. Unggahan tersebut dikaitkan dengan sindiran terselubung untuk menantu Ala Alataf, yaitu Ahmad Assegaf. Karma, SYSB how you judge someone about their anger, ask them about their pain. Bunyi kutipan yang diposting oleh Ala Alatas. Kabar mengenai keretakan rumah tangga Tasya Farasya sejatinya sudah lama berembus kencang, terutama setelah sejumlah unggahannya di media sosial viral dan ramai menjadi perbincangan publik. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah unggahan ulang Tasya mengenai hukum kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya. Tak sedikit warganet yang menilai postingan tersebut merupakan sindiran halus sekaligus curahan hati Tasya terkait kondisi rumah tangganya. Isyarat itu pun sontak memicu berbagai spekulasi hingga banyak yang meyakini
hubungan Tasya dengan Ahmad Assegaf memang tengah berada di ujung tanduk. Suami tidak memberikan nafkah sehari saja kepada istrinya, hukumnya haram. Meminjam uang istri, wajib membayar. Mengambil uang istri, haram hukumnya. Kewajiban suami menafkahi, bukan diberi. Jika istrimu membantumu, maka kamu tidak boleh memakai uangnya seserpun tanpa dia beri. Ya lahir batin bang, sandang, pangan, papan, ya itu lahir itu, termasuk hubungan suami istri itu lahir itu. Yang batin ini yang paling penting lah, agama bang, mendidik istri agama, mengenalkan Allah kepada istri, mengenalkan Rasulullah SAW kepada anak istri, ya, itu kewajiban suami bang. Nah, maka nggak mudah tuh menjadi seorang suami itu. Makanya suami yang tidak mendidik istrinya agama, maka dosa istri mengalir ke dia bang. Ya, kalau kita nih laki-laki nikah terus suaminya nggak mendidik agama anak istrinya, nah maka dosa anak istri itu mengalir ke suami sebagai penanggung jawab. Hukumnya kalau dia nggak mampu ya mau diapain bang? Kalau dia mampu terus menyengaja, dia zalim bang. Nah, kalau istri itu sudah dizalimi, maka istri berhak atas dirinya dia untuk menuntut khuluk namanya bang. Dia pergilah ke pengadilan agama, dikatakan aku tak mau bersuamikan dia, minta cerai. Nah, nanti hakim akan putuskan. Kadang-kadang gitu laki-laki itu dia nggak menafkahi istrinya. Satu sisi dia nggak mau menceraikan juga, itu zalim. Makanya nasihat saya kepada para wanita nih, kalian carilah laki-laki yang saleh, yang paham agama. Kalau dia mencintaimu, dia akan memuliakanmu. Kalau dia tak mencintaimu, dia tak akan menzalimimu. Nah, tapi kalau suaminya kaya, sama orang lain dia royal, sama orang lain dia bagi-bagi duit semua, di TikTok dia nyawer-nyawer orang, di istri nggak kasih duit. Nah, itu zalim itu bang, itu zalim. Kalau dia masih cinta dia bersabar, kalau udah enggak dia memang ada pilihan lain ya. Perceraian itu adalah solusi dalam Islam. Perceraian itu bukanlah sebuah maksiat, bukan sebuah dosa, maka tidak ada hubungannya dengan dosa. Perceraian itu halal. Kalau halal berarti bukan sebuah kesalahan. Jadi Islam itu memuliakan wanita. Kalau wanita tadi memang sudah terzalimi, tersakiti, maka dia berhak untuk menuntut cerai. Silakan. Kalau memang itu tidak membahagiakan pernikahan, silakan berpisahlah karena Allah. Gitu. Kalau kalian memang mampu ya, boleh punya istri 2, 3, 4. Jangan maksiat. Kalau nggak mampu satu aja, jangan macam-macam. Berpuasa, tahan dirimu. Jangan maksiat kepada Allah. Jangan maksiat, itu aja aku bilang, jangan maksiat. Sikap diam Tasya Farasya saat disinggung mengenai rumah tangganya yang sedang tidak baik-baik saja. Usai ibu 2 anak itu mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, mengundang rasa penasaran banyak orang. Melalui akun media sosial pribadinya, Tasya Farasya mengirim pesan menyentuh usai ramai mendapat banyak pertanyaan mengenai kabar rumah tangganya. Momong izin of sosmed dulu boleh ya, maafin Momong dengan segala keresahan yang terjadi. Momong tahu kok. Need some time and space. Momong akan kembali dengan energi yang lebih positif. Dorong ya. Kata mau gugatnya gimana nih kak? Alasannya kak? Dalam hukumnya penelantaran. Itu juga bisa dipidana. Jadi bisa dilaporkan dan ancaman hukumnya juga sekitar 1 tahunan. Jadi nafkah itu bisa nafkah lahir dan batin. Salah satu tidak diberikan, itu bisa jadi alasan untuk jadi dasar untuk perceraian. Memang itu masuk KDRT. Penelantaran itu masuk undang-undang KDRT. Kalau dia tidak memberikan nafkah lahir dan batin, gimana ceritanya? Gitu. Undang-undang KDRT gitu loh. Kalau dia selingkuh, artinya ada pengkhianatan. Kalau dia tidak memberikan nafkah, artinya itu penelantaran. Itu masuk dalam undang-undang KDRT atau undang-undang perkawinan. Soal hubungan hukum antara istri dan suami. Yang kedua, kalau ada anak akan ada hak asuh. Yang ketiga, ada harta bersama yang akan menjadi pokok gugatan tersebut. Kalau sudah bercerai, sekarang soal anak. Kalau anak di bawah 12 tahun, udah pasti kan hak asuh di ibu. Tapi kalau ibu itu tidak punya pekerjaan, ibu itu ternyata dunia malam, mabok-mabokan, pesta narkoba, apalagi ketangkap, dia bukan ibu yang baik. Itu hak asuh langsung beralih ke bapaknya. Toh ke bapaknya juga, karena bapaknya ternyata mabok-mabokan, tukang selingkuh, tukang tidak pulang, ya kan, tukang pukul atau kriminal, atau memang dia ditangkap polisi,
dengan sendiri hak asuh akan beralih kepada ibunya. Ketika ada masalah tolong rembuklah, yang diperhatikan kan soal anak. Tapi kalau kedua belah pihak memang tidak mau lagi satu atap, satu kamar, ya sudah, berarti kan bercerai. Ketika bercerai mereka harus rembuk lagi untuk bicara tentang masalah anak ini, hak asuh anak. Contoh lu bayangkan aja, contoh kemarin beberapa artis kan, dia menikahkan anaknya kan mantannya pasti datang dong. Jadi memang kalau namanya anak, itu tidak ada mantan anak, sampai kapanpun tuh anakmu. Saya hanya kembalikan kepada mungkin sesama laki-laki, kalau tidak jadi suami baik, jadilah bapak yang baik. Tapi di dalam urusan privat atau rumah tangga, ya sebaiknya kan lebih baik diskusilah, ngobrol, cari solusi yang baik. Karena kalau tidak, yang korban kan anak. Pilihlah pasangan yang tepat, ya, supaya kamu tidak menderita seumur hidup. Ya saya mau bayangkan tuh, mau sampaikan kepada kalian bahwa ketika kalian menikah, kalian sudah siap untuk menjadi seorang ibu. Kalian juga harus bertanggung jawab bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Jadi kalau menurut saya, sebagai seorang istri pasti akan melayani suami dengan baik. Tapi Diketahui, sejak kabar keretakan rumah tangganya berembus, Tasya Farasya telah resmi menggugat cerai sang suami, Ahmad Assigaf, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan itu didaftarkan melalui kuasa hukumnya secara daring pada Jumat 12 September 2025 lalu. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pengadilan pun telah menetapkan agenda sidang perdana yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 24 September mendatang. Sidang tersebut akan menjadi tahap awal untuk mendengarkan pokok perkara, sekaligus membuka babak baru dalam perjalanan hukum perceraian pasangan yang selama ini dikenal harmonis di mata publik tersebut. Ada perkara yang masuk cerai gugat ke Agama Jakarta Selatan. Inisialnya LFT. Penggugatnya, tergugatnya AS. Kami tidak bisa menyebutkan namanya secara lengkap. Daftarnya tanggal 12 September 2025. Permohonannya gugatan cerai aja. Gugatan cerai. Kalau judulnya cerai gugat. Sidang perdananya tanggal 24 September 2025. Jadi masih baru dipanggil untuk sidang pertama. Baru dipanggil untuk sidang pertama. Nanti selanjutnya ya itu persidangan selanjutnya, tahapan berikutnya. Harusnya hadir. Kalau hadir dua-duanya ya selanjutnya tahap persidangan mediasi. Tapi kalau salah satu tidak hadir dipanggil lagi. Biasanya itu kalau tahapan persidangan ya. Kalau untuk isi gugatan kami tidak bisa menyampaikan. Hanya itu aja yang batas kami sampaikan. Hanya tentang prosedur sama tahapan persidangan. Kalau untuk isi gugatannya kami tidak bisa sampaikan. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.